Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan mulai kegiatan formasi ini. Kita membaca Bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan hari ini kegiatannya lancar dan sinyalnya bersahabat. Hari ini kita akan bahas tentang filosofi pemikiran. Kita akan langsung presentasikan materinya ya. Ibu-ibu, videona katakeun teu? Katingali teu? Katingali. Hebat. Materi hari ini ya. Tapi belajarnya, jadi materi hari ini berkaitan dengan filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Kenapa kita berpatokannya ke Ki Hajar Dewantara? Pertama, karena pemikirannya. Yang kedua, karena dia orang Indonesia. Yang ketiga, banyak tokoh-tokoh pendidikan baik di dalam negeri ataupun luar negeri yang belajar kepada Ki Hajar Dewantara ya. Makanya disebut Ki Hajar Dewantara itu sebagai Bapak Pendidikan Indonesia. Kita akan mulai dengan melihat video yang barusan ya. Ya, Ki Hajar Dewantara. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan itu adalah tuntunan, bukan tuntutan. Apa bedanya tuntunan sama tuntutan, ibu-ibu? Alah. Itu. Ya, berarti bentuknya harus gambar, tidak bisa video. Sinyal pangintennya. Nah, menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan itu adalah tuntunan, bukan tuntutan. Jadi kita itu tidak boleh menuntut anak harus bisa, tapi kita hanya menuntun. Apa bedanya tuntunan dan tuntutan? Sok atuh mangga beraspirasi. Tuntunan dituntun, tuntunan tuntut. Kalau tuntutan seolah-olah seperti ada paksaan ya, ada semacam tekanan. Tapi kalau tuntunan itu tidak ada tekanan, tidak ada paksaan. Kita hanya membimbing, nuyun, sesundapanya nuyun, ya. Nah, di sini ada tulisan menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak. Jadi anak itu sejak lahirnya sudah punya kodrat. Kita itu hanya menuntun kodrat anak. Ya, kodrat itu ada dua, ada kodrat alam, ada kodrat zaman. Kalau kodrat alam berarti itu sunatullah. Ya, anak itu sudah dilahirkan seperti itu. Misalnya seperti HP. HP kan dia dari awal sudah ada program dasar ya. Tidak ujug-ujug HP teh kurung kan? Pasti ada program dasar dulu, makanya dia punya install dasar, aplikasi dasar. Nah, anak juga dia secara sunatullah sudah ada program dasarnya, dan ini disebut kodrat alam. Kalau kodrat zaman berarti di sini adalah adalah perkembangan masa sesuai dengan eranya. Karena sekarang kita banyaknya di dunia teknologi, maka kita harus mengikuti perkembangan zaman. Nah, kalau kodrat alam dan kodrat zaman ini seimbang, maka nanti akan tercapai kesempurnaan budi pekerti. Maksudnya apa? Anak itu akan menjadi orang yang bijaksana. Ya, trilogi pendidikan Ki Hajar Dewantara ada 3. Yang paling terkenal itu adalah Tutwuri Handayani. Padahal harusnya 3 poin ini ada.
ing ngarso sung tulodo, ing madio bangun karso, tutwuri handayani. Di depan memberikan teladan, di tengah memberikan motivasi, semangat, kemauan, tutwuri handayani, di belakang memberikan dorongan. Ini maksud dari pendidikan Ki Hajar Dewantara. Sistem pendidikannya adalah momong, among, ngemong. Karena Ki Hajar Dewantara orang Jawa, jadi banyak bahasa yang istilahnya pakai bahasa Jawa. Atau kita sebut juga dengan asah, asih, asuh. Ya, jadi sistem pendidikan Ki Hajar Dewantara itu harus dengan asih, asuh, asah. Nah, 3 poin ini yang kita terapkan di sekolah. Di penjelasannya ya, bahwa sistem pendidikan kita itu memakai sistem pendidikannya Ki Hajar Dewantara yang menyatakan bahwa pendidikan itu berpusat pada anak, harus melihat kodrat anak. Dilakukan dengan sistemnya yaitu asah, asih, asuh. Jadi di sini harus ada kasih sayang, tidak boleh ada paksaan kepada anak. Teologi pendidikan tadi udah dijelaskan ya. Ingarso sung tulodo, di depan menjadi teladan. Kita sebagai guru harus menjadi teladan bagi murid-murid kita. Ing madio bangun karso, di tengah membangun semangat. Berarti ke murid-murid itu harus memberikan semangat, ke motivasi. Tutwuri handayani, di belakang memberi dukungan. Biarkan anak-anak itu maju ke depan. Kita memberikan dorongan, kita memberikan dukungan kepada anak-anak. Yang trimong tadi udah ya, momong, among, ngemong, asah, asih, asuh. Merawat dengan penuh kasih sayang. Memberi contoh yang baik tanpa harus memaksa. Karena tadi prinsipnya tuntunan. Ngemong, merawat dan menjaga sesuai dengan kodrat anak. Sok aya nu pada berbagi mangga. Karena di Indonesia itu sekarang bagian pendidikan ya ingin menciptakan katinggal itu profil pelajar Pancasila na. Katinggal. Bener. Alhamdulillah, Ya. tekadah kana ponkeun. Penkeun ya ini. Berdasarkan pemikiran Ki Hajar Dewantara itu, akhirnya pendidikan Indonesia ya yang diterapkan itu memiliki tujuan yaitu mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, ciri-ciri dari pelajar Pancasila itu ada 6 profil. Kita ambil yang pertama dulu ya. Beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Jadi ini tujuan atau cita-cita untuk anak-anak di Indonesia. Kemudian kebinekaan global. Berarti di sini anak-anak mencintai keragaman. Bergotong royong, saling bekerja sama, kreatif, bernalar kritis, dan mandiri. Semua sekolah diharapkan bisa mewujudkan cita-cita pendidikan Indonesia, yaitu mewujudkan profil pelajar Pancasila yang di dalamnya ada 6 profil. Ya ini. Jadi nanti visi sekolah juga berubah. Berdasarkan pemahaman saya tentang filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara, berarti ke anak itu tidak boleh menuntut. Kita hanya boleh menuntun. Makanya kalau ada tuntutan anak harus bisa calistung, itu salah. Lalu gimana caranya supaya anak bisa membaca, anak tidak merasa terbebani? Nah, kodrat TK, anak TK itu adalah bermain. Jadi cara belajarnya harus bermain. Kalau anak dari awal sudah tidak mood, mau kita kasih materi apapun tidak akan bisa masuk. Halo Bu Nopi. Materinya udah beres. Sering bareng. Mana ya tuh?
Ya sekarang mah diskusi santainya. Minggu ini kita bahasnya tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara. Minggu depan kita bahas RPP. Jadi ayo namanya ambil inti poin pendidikan kita, cara mengajar kitanya berdasarkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, pendidikan itu adalah tuntunan, bukan tuntutan. Jadi tidak boleh ada paksaan kepada anak. Yang kedua, kita harus menerapkan pendidikan itu yang silih asih asah asuh. Sok pada diskusi semua. Berdasarkan pemikiran Ki Hajar Dewantara, berarti di kelas kita itu harus menuntun kekuatan kodrat anak. Kodrat anak itu TK adalah bermain. Kemudian kodrat alamnya secara sunatullah anak sudah diberikan program-program dasar, yaitu kadang anak itu punya kecerdasan, punya potensi, punya minat, dan itu unik tiap anak itu. Makanya secara belajarnya juga mungkin saja bisa berbeda, gaya belajarnya mungkin saja berbeda tiap anak. Jadi kita harus memperhatikan setiap individu anak itu bagaimana. Padahal sekarang itu zamannya sekarang itu loh, emang teknologi. Jadi guru-guru juga mau tidak mau harus belajar teknologi. Ayah itu mau berbagi pengalaman gimana sih? Kalau dari awal dasarnya kita menuntut anak sama menuntun anak ada bedanya enggak? Pernah menerapkan cara mengajarnya? Yang pertama menuntun, yang kedua menuntut. Ada bedanya tidak? Berdasarkan pengalaman mengajar, kadang itu apa ada perbedaan? Kalau kita menuntut anak dengan kita menuntun anak. Ayah, sekatu bersuara tuh dah Bima. Tidak, bukan berarti Abi ahlinya. Saya hanya menyampaikan saja. Dan dalam proses ini juga menuntut tutung nate. Nu hiji mah tutung nae. Iya. Pernah tidak merasakan perbedaan cara mengajarnya jika kita menuntun dan ketika kita menuntut? Jawab, Bune. Bune jawab. Mau bercerita ya. Kenapa Ki Hajar Dewantara sangat memperhatikan pendidikan? Waktu ikut webinar, salah satu pembicaranya itu adalah muridnya Ki Hajar Dewantara. Beliau adalah Ki Priyo yang meneruskan perguruan taman siswa Ki Hajar Dewantara di Jogja. Kata beliau, alasan Ki Hajar Dewantara peduli pendidikan adalah karena beliau pernah berbuat salah kepada anaknya yang ketiga, putrinya yang ketiga. Ya. Waktu itu Ki Hajar Dewantara ketika sedang banyak tugas-tugasnya, ya, anaknya yang ketiga itu yang masih berusia 2 tahun disentak sama Ki Hajar Dewantara, dibentak karena banyak kerjaan yang deadline. Kemudian anaknya itu disimpan di luar rumah. Pada waktu itu beliau ada di Jerman dan musimnya itu musim dingin. Ki Hajar Dewantara lupa anaknya itu ada di luar rumah karena dihukum. Dan baru ingat setelah beberapa jam kemudian beliau langsung menangis.
Beliau ingat anaknya ada di luar rumah. Kemudian beliau melihat anaknya. Dari kejadian itu beliau sangat menyesal sampai seumur hidup beliau. Dan putri ketiganya ini mengalami otaknya itu jadi bermasalah ya, karena kedinginan itu lambat dalam geraknya. Ya, saudara kita ini mah ya, anak yang asalnya normal itu jadi tidak normal. Dan dari situ beliau bertekad untuk memperbaiki kesalahannya, meskipun memang anaknya tidak bisa sembuh ya. Beliau itu akhirnya mencurahkan pikirannya itu untuk pendidikan, ingin agar kesalahannya itu tidak dilakukan oleh orang lain. Ya mungkin kita membaca di sejarah-sejarah perguruan taman siswa, padahal itu ada alasan ya kenapa Ki Hajar Dewantara mendirikan itu. Itu jadi dari Ki Hajar Dewantara sendiri, ternyata beliau itu pernah berbuat salah. Cuman beliau belajar dari kejadian itu bahwa ya jangan sampai salah mengasuh anak. Maka lain tak abi wae nya da abi oge kira ilmu, cuman ya saya kira gitu Ki Hajar Dewantara itu orangnya wah gitu. Orang yang pinter ini, tapi ternyata di balik kisah pilunya karena kesalahannya membentak anak, sehingga beliau itu di perguruan taman siswanya menerapkan sistem trimong. Jangan menuntut anak, tapi tuntunlah anak. Belajarlah sesuai dengan kodrat anak. Jangan memaksakan anak, tapi kita menuntut anak. Jangan menuntut, intinya jangan menuntut ya. Iya. Jadi hayang inget kan. Ya asa sedih pas kadang eta ternyata kisahnya Ki Hajar Dewantara itu sampai fokus sedetil-detilnya. Dan memang Ki Hajar Dewantara juga ketika mengajar di misalnya di SD meureun aya nama. Ketika belajar tentang peta Indonesia, beliau mengajak anak-anak didiknya itu bermain batu. Nusanes mangga mau menceritakan pengalamannya. Mangga tuh tong abi wae. Abi mah da saudara keneh. Iya sok. Ya berarti kita juga ya kalau di kelas kita rubah konsepnya. Yang dulu mungkin adalah tuntutan kewajiban mengajar, orang teh kadang enggan mengajar gitu ya. Kadang kalau lagi malas ngajar gitu. Ya kita rubah niatnya ya. Niatnya karena ibadah. Terus ke anak juga ternyata harus menunjukkan rasa kasih sayang ke anak. Ya. Tidak ada anak yang nakal. Tidak ada anak yang bandel. Semuanya istimewa. Ini makanya lain. Tuh abi wae. Masih menyesuaikan. Ya kene masih menjadi penonton dulu. Ini nyata abi teh layak untuk jadi pembicara sebenarnya. Abi teh kan masih kena diajar, masih belajar. Ini juga kan mungkin dulu abdinya ya mah pribadi kadang ngajar itu kewajiban gitu, asal terpenuhi udah aja beres. Tapi ternyata tanggung jawabnya besar. Ini anak orang lain gitu. Mereka udah mengeluarkan energi, biaya, tenaga menyekolahkan anaknya ke sini. Tentu ada harapan-harapan kan.
Dan kita juga ingin gitu anak itu maksimal mengeluarkan potensi mereka, maksimal kebutuhan mereka itu bisa terpenuhi. Maka anu sanes mute, anu ngobrol di mute, kedengeran kerekam. Karena ini direkam nih. Kakak dicek. Bangga anu sanes tuh. Pokoknya saya mah pas dapat materi ini teh yang pertama dulu saya banyak anak itu kan oleh orang tuanya dituntut calistung. Ternyata kalau ternyata itu salah jangan dilakukan, daripada anak itu nantinya tertekan. Kalau mau anak bisa calistung, kita lihat kodratnya anak itu kan pakai, ya tiap anak beda-beda ya. Ada anak yang otak kanannya udah lancar, otak kirinya belum. Ada anak yang otak kanan dan otak kirinya udah seimbang. Itu jadi beda penerapannya. Terus kecerdasan anak juga beda-beda kan. Kita tahu ada 8 kecerdasan majemuk. Ada anak yang dia senang bercerita. Ada anak yang senangnya bergerak kinestetik. Ada anak yang senangnya audio visual ya. Jadi segala sesuatu harus pakai video baru bisa gerak. Nah kita teh harus lihat latar belakang anaknya, profil anaknya. Jadi nanti calistung yang diajarkan juga dirasa oleh mereka itu tidak jadi beban karena memang sudah sesuai dengan aplikasi dasar mereka. Itu yang saya pahami. Karena sekarang siswanya baru, jadi kan dari nol lagi. Anggap saya tidak tahu apa-apa. Maka pas lagi di kelas, tiap anak kita ditingali, ini anaknya senang apa, ini anaknya kecerdasannya apa, gaya belajarnya gimana, apakah senang audio dengan mendengar, senangnya visual dengan melihat, senangnya audio visual, kemudian apakah anak ini kinestetik, dia senang bergerak-gerak, berarti cari lembar kerja yang bisa membuat anak itu tersalurkan kinestetiknya. Atau nanti kita bisa lihat minat anak. Ada anak yang senang A, ada anak yang senang B, ada anak yang senang C. Nanti bikin LK-nya juga berdasarkan minat anak. Misal nih ada anak yang dia itu senangnya audio berarti dia senangnya mendengarkan. Jadi kita cari nyanyian atau tepuk-tepukan yang di sana ada materi pelajarannya. Ya, kalau ada anak yang kinestetik, dia kasih sesuatu, misalnya gerakan-gerakan. Kalau misalnya dia, misalkan kita kan udah dari dulu sebenarnya pemikiran Ki Dewantara sudah diterapkan di TK, ya dengan kegiatan permainan mencari huruf, itu kan sebenarnya kinestetik. Nanti ya di RPP ya. Sekarang mah basic aja, dasar pemikiran mengajar, yaitu menuntun, bukan menuntut. Itu intinya. Ngomong ngobrol teh di mute. Mana karena juga nggak ada kamu kan di kelas. Atuh ega nu sanes atuh ah. Bu Neng mangga, Bu Lela mangga, Bu Ani. Tapi Bu kan baru ngebedakan anak kan mana teh. Nah, boleh lah.
nilainya oh anak ima karena di dia gitu. Anu lompatan, anu gitu. Jadi kita teh menjadi psikologi, menjadi psikolog Bu Lela. Tapi ya anu abi kenanya cara menilainya kan tidak bisa 100%. Ya kita lihat aja Bu Lela. Terus kita ngobrol sama orang tua kebiasaannya. Karena bisa jadi pendapat kita sama orang tua berbeda. Yang kita lihat aja Bu di kelas, berarti itu yang kita percaya aja. Nanti ke orang tua kalau kolaborasi di rumah nanti gini, gitu aja. Jika kamari abi naroskeun gaya belajar anak orang tua pada nggak ngerti kan. Tapi kan kita udah ketemu beberapa kali dengan anak, jadi ketahuan. Ada anak yang pendiam tapi ternyata kemampuan berpikirnya lebih bagus. Adanya terus tabu 12 ya. Kita tutup aja ya. Ya. Sudah jam 12. Kita akhiri ya bareng-bareng dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya mohon maaf kalau banyak kekurangannya ya, karena memang tidak layak jadi pembicara, masih dalam proses belajar. Kalau ada yang lebih paham dari saya, mudah-mudahan itu di sini ada yang mau memberikan materi, membagi ilmu dan informasi. Ya, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.